Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya percaya sampai saat ini Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Masih selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau bersyukur pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Mari persiapkan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Untuk memulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu yang indah bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa syukur kami, membawa pujian yang terbaik padamu. Sebentar kami mau memuliakan nama Tuhan, kami bersorak bagi nama Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan karena Tuhan yang layak dipuji, haleluya. Tangan sama-sama langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Saudara saudara katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya.
bersukacita, amin. Kita kembali duduk kembali, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau cari wajah-Mu pada pagi hari ini dan temukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Engkau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Angkat pujian ini dari awal. Ku cari wajah-Mu, berikan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi katakan, oh, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi kita. Haleluya, haleluya. Sumber kekuatan. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Kami tak perlu takut, sebab Kau kekuatan kami. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan bagi setiap orang Tuhan. Karena itu kami memuji menyembah-Mu. Karena itu kami memuji meninggikan nama-Mu. Itu tempat pengharapan kami Tuhan. Itu tempat perlindungan kami. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sebab Kau tempat pengharapan kami Tuhan. Kau gunung batu, Kau keselamatanku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Kau yang kuandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, Kaulah kekuatan kami, Kau satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. lebih sungguh lagi, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, yang kami andalkan. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang Kau kami andalkan. Satu-satunya kami percaya dalam kehidupan kami Tuhan. percaya.
penyembuhku, Tuhan pemuliku. Oh Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. oh Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jumpa kembali kita dalam kasih Kristus dalam ibadah hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan pewahyuan, kita mengerti firman dan kita mengerjakannya dan kita diberkati Tuhan. Bapa Surgawi, sekarang Kau yang mengajar kami dan lewat Roh Kudus yang hari ini memberkati kami, sehingga firman kebenaran mewarnai hidup kami. Kami semakin kuat, semakin kokoh, semakin mengerti kehendak Allah, dan di dalam kehendak-Mu itulah kami turut apa yang Tuhan mau. Berbicara dan ajar kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita masih berbicara berkaitan dengan permintaan Tuhan sebelum Dia naik ke surga, dan janji Tuhan juga sebelum Dia naik ke surga yang akan menjadi berkat buat kita semua. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, Lukas 24 ayat yang ke-48 dan 49, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang Tuhan kasihi, kepada murid-muridnya Yesus berkata, kamu saksi dari seluruh kehidupanku selama 3,5 tahun, mulai aku melayani bersama-sama dengan kamu sampai aku mati disalib dan dibangkitkan. Kamu semua saksi atas semuanya itu. Dan aku mau, di dalam kitab Yohanes berkata, apa yang kukerjakan, kamu meneruskannya, memberikan kesaksian, memberikan kabar baik kepada dunia bahwa aku Tuhan yang mengasihi dunia, yang telah menyelamatkannya. Terus Tuhan bilang begini, untuk kau menjadi saksi yang efektif, untuk kamu bisa melayani lebih luar biasa lagi, kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Kamu harus dibaptis dengan kuasa Allah. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa itu. Saudara yang Tuhan kasihi, seberapa penting sehingga Tuhan berkata kamu tinggal di Yerusalem. Kamu nggak boleh tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh kuasa yang datang dari atas. Sampai kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak cukupkah para murid sudah belajar 3,5 tahun dengan Yesus untuk melayani dan menyampaikan kabar baik serta menjadi saksi, sehingga harus mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kalau sekolah 3,5 tahun, tentunya kalau mahasiswa sudah pintar. Petrus sudah menjadi pintar dalam pelayanan karena 3,5 tahun
sudah bersama-sama dengan Yesus. Tidak cukupkah kepandaian Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain harus dipenuhi Roh Kudus? Dengar baik, ini penting saudara. Musa itu orang pintar karena 40 tahun dia belajar di Mesir. Dan Mesir waktu itu negara, satu wilayah yang paling maju di zaman itu. Tapi untuk mengembalakan jemaatnya Allah Israel di padang gurun, Tuhan bilang begini, you tidak cukup 40 tahun sekolah di Mesir menjadi orang pintar, tapi you harus berjumpa dengan aku di Midian. Maka Musa membangun hubungan yang kuat sehingga roh Musa diperbarui, diberkati dengan luar biasa. Tidak cukup Musa hanya pintar, tapi dia bergaul dengan roh Allah dan dipenuhi roh Tuhan. Yesaya orang Yahudi dari suku Yehuda yang pintar. Tidak cukup hanya pintar, tapi Alkitab berkata Yesaya dijumpai Tuhan, dikuduskannya lah dia, lidah bibirnya dikuduskannya, hidupnya dikuduskan dan dipenuhi roh Allah. Baru melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Israel. Tidak hanya pintar, tapi perlu sebuah pengurapan yang hebat. Paulus orang yang pintar, tetapi untuk medan pelayanan, Alkitab berkata, setelah Paulus berjumpa dengan Yesus, dimentori oleh Barnabas, ada waktu beberapa tahun dia harus hidup bergumul sungguh-sungguh dengan Kristus sang kepala gereja, yang pada akhirnya pelayan Paulus dipenuhi Roh Kudus dan Paulus disebut hamba Tuhan yang menjadi tawanan Roh Kudus. Demikian kepada para murid, kamu tidak boleh pergi menjadi saksiku, kamu tidak boleh melayani walaupun kamu sudah belajar kepadaku, tapi kamu perlu penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Kamu tinggal di Yerusalem, nantikan janji Bapa, maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu rekan-rekan yang Tuhan kasihi, hari ini saya mau bawa kita semuanya memahami kitab Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal 12. Bagaimana orang-orang percaya setelah dia menerima Roh Kudus punya dampak yang luar biasa. Sekali lagi, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu memahami kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana setiap orang percaya di dalam kitab Kisah Para Rasul, termasuk para rasul, setelah dipenuhi Roh Kudus, pelayanannya menjadi dahsyat dan luar biasa. Mari perhatikan yang pertama. Setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta itu, hari pencurahan Roh Kudus itu, pelayanan para rasul begitu hebat dan luar biasa. Dan para rasul mulai melayani di Yerusalem oleh kekuatan Roh Kudus, terus masuk ke Samaria, masuk ke Yudea, dan Alkitab berkata sampai ke ujung bumi. Tuhan mau oleh para siapa? Oleh hamba-hamba Tuhan selanjutnya. Saudara, mari kita berpikir begini ya, berpikir sejenak. Target pelayanan Tuhan itu tidak hanya Yerusalem. Target pelayanan Tuhan itu sampai ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Nah, untuk sampai dari Yerusalem ke ujung bumi, ini kan jangkauan yang luas, yang susah dipahami oleh logika manusia, yang susah dijangkau logika manusia. Tidak hanya jauh medannya, tapi tantangannya, pergumulannya tidak gampang. Pergumulan, tantangan yang berat, medan yang berat. Alkitab berkata tantangan dengan kuasa kegelapan yang juga berat. Lain wilayah, lain budaya, lain wilayah, lain kultur. Tentunya lain budaya dan lain kultur. Ada lain juga pergumulan yang sangat berat. Tuhan berkata kepada murid-murid, kalau kamu tidak dipenuhi Roh Kudus
kamu tidak bisa bekerja keras menjadi saksiku yang hebat melayani mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya Alkitab berkata setelah murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus, Alkitab berkata mereka mulai menyampaikan kabar baik. Mereka mulai bersaksi tentang Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Mereka mulai menyampaikan kabar baik pengampunan dosa. Mereka mulai menyampaikan kabar baik kelepasan hidup dari dosa dan segala kelemahan. Dan terus kabar baik itu dikerjakan oleh orang-orang percaya dengan gairah dan semangatnya. Roh Kudus yang adalah roh yang mendorong, dunamos, mendorong itu, kuasa itu mendorong. Pada akhirnya orang-orang percaya terus terdorong oleh kegerakan Allah. Apapun tantangan pergumulan, mereka tidak takut, mereka terus bergairah karena didorong oleh kuasa yang datang dari Allah untuk apa? Melayani dan menyampaikan kabar baik itu. Hebat dan luar biasa. Jadi Roh Kudus yang memenuhi orang-orang percaya di jemaat mula-mula, Roh Kudus yang memenuhi membaptis para rasul, mendorong orang-orang percaya para rasul dengan berani melayani dengan luar biasa. Bergairah dalam pelayanan, bergairah untuk pekerjaan Allah. Itu Roh Kudus kalau memenuhi kita. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini ya. Kita ini ngaku orang Kristen, tapi kita kok nggak ada gairah melayani. Atau yang mendorong kita melayani bukan karena Roh Kudus, tapi karena jadwalan, karena gak enak hati. Seringkali kita malas dan ogah-ogahan melayani. Itu ciri tanda bahwa sebenarnya kita hidup tidak dipenuhi oleh kuasa, oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu kalau memenuhi kita, hadir dalam hidup kita, Dia akan memampukan kita, akan menggerakkan kita, mendorong kita untuk pelayanan dengan berani dan bergairah. Jadi kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 12, saudara akan temukan para rasul dan orang-orang percaya begitu bergairah melayani dengan hebat dan luar biasa. Saya berdoa supaya seluruh jemaat dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga kita terus punya gairah pelayanan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang Tuhan kasihi, hidup ini sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab kita bisa di rumah, bisa di kantor, bisa dunia kerja memenuhi kebutuhan keluarga dan karir. Tetapi tanggung jawab yang kedua harus kita ingat, bahwa kita orang-orang percaya harus belajar melayani. Melayani tanda kasih kita kepada Allah, betul. Tetapi juga melayani adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk kerajaan Allah. Itu sebabnya jangan ada seorang pun di antara kita rasanya mau melayani kok malas, enggak ada gairah, kok saya kurang tertarik melayani. Hai, dengar baik, ini penting. Roh Kudus yang mengurapi kita, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, Dia mendorong kita, memampukan kita, menyanggupkan kita untuk bergerak dalam misi pelayan pekerjaan Allah. Itu hebatnya. Jadi saudara, kalau saudara belajar kitab Kisah Para Rasul, bagaimana para rasul orang percaya semua terlibat dalam pelayanan, itu karena pekerjaan Roh Kudus yang memampukannya. Yang kedua, tidak hanya pelayanan. Roh Kudus tidak saja mendorong, menggerakkan, memotivasi seseorang untuk melayani Tuhan, tetapi Roh Kudus juga mendorong orang-orang percaya. Perhatikan baik-baik, ini penting. Mereka berani mati. Mereka punya komitmen yang kuat. Mereka mau menderita dan sengsara untuk kerajaan Allah. Saudara dengar, ini penting sekali buat kita. Gereja itu seringkali dan memang selalu diperhadapkan dengan sebuah pergumulan.
Dari gereja muncul di Yerusalem, Samaria, sampai ke Antioquia, sampai ke Asia Kecil, bahkan sampai ke seluruh dunia. Gereja selalu diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan tantangan. Pergumulan tantangan itu tidak hanya berbicara membutuhkan doa dan air mata. Tetapi pergumulan tantangan itu kadang-kadang harus membayar harga. Membayar waktu, bahkan membayar harta, bahkan juga membayar diri kita sengsara untuk kerajaan Allah. Roh Kudus yang memenuhi para rasul, Roh Kudus yang membaptis orang-orang percaya di dalam kitab para rasul. Alkitab berkata mereka semua punya komitmen bersama-sama. Apa komitmen mereka? Tantangan apapun mereka hadapi. Saya kasih contoh. Petrus itu termasuk orang yang kurang bertanggung jawab sebelum dia diurapi dipenuhi Roh Kudus. Pada waktu Yesus ditangkap, diadili, Petrus menyangkal dan mengkhianati Tuhannya. Tapi mengertikah saudara? Pada waktu Petrus dipenuhi Roh Kudus, di dalam kisah para rasul, setelah dia menyampaikan khotbah, dan Alkitab berkata Petrus dan Yohanes ditangkap dengan para rasul yang lain, diperhadapkan ke mahkamah agama, bahkan penjara pun menantinya. Adakah Petrus dan rekan-rekan yang lain mengkhianati Tuhan kembali? Tidak. Adakah mereka mengkhianati Tuhan dan berkata, oh saya tidak kenal Kristus? Tidak. Justru Petrus dan Yohanes berkata begini, hai orang Yahudi, hai orang-orang Israel, dengarkanlah. Yesus yang kamu bunuh itu telah dibangkitkan Allah, dan akulah saksinya. Bagiku tidak ada nama lain yang olehnya aku diselamatkan kecuali di dalam Dia, Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat di bawah kolong langit ini. Dari mana muncul keberanian menghadapi pergumulan yang besar, tantangan yang besar, penjara yang menanti? Dari manakah itu? Kalau bukan dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi bagi orang percaya, Roh Kudus mendorong kita melayani, memotivasi kita melayani, tapi sekaligus Roh Kudus membawa kita untuk berani menghadapi berbagai macam pergumulan sampai pekerjaan Allah dinyatakan dengan luar biasa dan dahsyat. Mari kita pahami, saudara. Tadi saudara, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia punya komitmen kuat dengan kerajaan Allah. Dia berani bayar harga untuk pikul salib. Dia berani bayar waktunya untuk kerajaan Allah. Dia berani bayar kelelahannya untuk kerajaan Allah. Bahkan dia berani hidupnya untuk kerajaan Allah. Dia sanggup melakukan semuanya itu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan seseorang bekerja dan terus bekerja dan terus menghadapi pergumulan dengan hebat. Sekali lagi, Roh Kudus memampukan. Stefanus, seorang rasul yang hebat. Pada waktu dia dilempari batu oleh salah satunya oleh Saulus, dia mampu menghadapinya oleh kekuatan Roh Kudus. Dan dia memandang ke atas kepada Yesus yang telah bangkit di sorga itu. Dia punya kekuatan yang hebat. Dia mampu menghadapi rajangan batu sampai dia mati. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Petrus dipenjarakan. Dia mampu menghadapinya dan sanggup menghadapinya karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Jadi Roh Kudus itu adalah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Sekali lagi, Roh Kudus yang membaptis orang-orang percaya, para rasul pada waktu itu, mendorong, memampukan mereka bekerja dengan luar biasa. Yang kedua, memampukan mereka untuk menghadapi pergumulan yang sangat besar.
Yang ketiga, dengar baik, kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, mereka bersemangat bergairah melayani, tetapi juga tantangannya hebat dan luar biasa. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah nyata kepada orang-orang percaya, waktu itu kita berkata, sehingga pekerjaan Allah tidak bisa terbendung. Semakin dekat, semakin dilarang, semakin terus berkembang dalam sebuah sejarah. Pada abad keempat kurang lebih, maka kekristenan menjadi agama negara, menjadi agama besar di Roma. Kenapa? Padahal sejak dari Yerusalem sudah dilarang, dicegah, diadili, para rasul dipenjara. Ada aniaya, mereka terserakkan. Ada kelaparan di Yerusalem, mereka pergi terserakkan. Tapi orang-orang percaya yang terpenjara, yang terserakkan, nggak pernah berhenti bicara tentang Kristus. Kenapa? Inilah kekuatan Allah. Roh Kudus itu kuasa Allah. Dia kekuatan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa membatasi, mencegah, menghalangi sebuah pekerjaan yang besar Allah itu. Dengar baik, ini penting. Yang punya planning menjangkau dunia, menyelamatkan dunia adalah Yesus. Yang memberi otoritas dan kuasa adalah Yesus sendiri, yaitu Roh Kudus yang turun memberkati mereka. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menghalangi, membatasi, mengekat pekerjaan Allah? Mari kita paham gereja Tuhan, orang-orang percaya. Selama Roh Kudus memenuhi kita orang-orang percaya, selama Roh Kudus tinggal di dalam gerejanya, maka pekerjaan Allah yang tak terbatas itu tidak akan pernah bisa dihalangi oleh siapapun juga. Karena itu gereja tidak boleh meninggalkan karya Roh Kudus. Orang percaya tidak boleh berkata, aku tidak butuh Roh Kudus. Tidak boleh. Itu Roh Allah. Itu kuasa Allah yang menyertai gerejanya, menyertai orang percaya. Sehingga orang percaya terus mengemban misi ilahi, misi penyelamatan sampai Kristus datang yang kedua kali. Gereja tanpa pekerjaan Roh Kudus akan menjadi gereja yang mati. Orang Kristen tanpa pekerjaan Roh Kudus menjadi orang Kristen yang mati, tidak akan pernah bisa mengemban misi ilahi. Karena itu belajarlah kepada orang-orang di Kisah Para Rasul, bahwa setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bergairah melayani Tuhan, menghadapi berbagai tantangan, dan yang luar biasa adalah mereka bisa melayani sampai di Samaria, Yudea, sampai menguasai Roma, bahkan sampai hari ini. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, kalau hanya pinternya Petrus dan para rasul, kalau hanya pinternya Paulus, tidak mungkin bisa menjangkau dunia. Kenapa? Karena pekerjaan Allah, pekerjaan kuasa, pekerjaan Allah, pekerjaan kebenaran, pekerjaan Allah, pekerjaan tanda-tanda heran. Karena itu jemaat yang Tuhan kasih, rindukan selalu dipenuhi, dibaptis Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus punya gairah melayani. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berani bayar harga untuk sebuah pekerjaan Allah. Dan dengar, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengerjakan pekerjaan Allah tanpa batas, terus diberkati. Kenapa? Kan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah, menghambat pekerjaan Allah yang luar biasa itu. Karena itu jemaat yang Tuhan kasih, saya berdoa supaya firman ini menjadi kerinduan kita. Supaya gereja kita mengemban pekerjaan Allah dengan kuasa yang hebat. Gereja kita berkembang, orang-orang tetap efektif dalam pelayanan, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kiranya firman hari ini memberkati kita semua, dan kita semakin bergairah dengan pekerjaan Allah, karena kita penuh dengan Roh Kudus. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi
Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara besar pun terjadi, kuasa-Mu sisat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau Roh Allah tidak bekerja dalam hidup kita, kita nggak bisa melakukan banyak pekerjaan Allah. Tapi kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita, membaptis kita, memenuhi kita, tidak ada yang mustahil. Kita akan melayani Tuhan lebih efektif, mampu menghadapi berbagai macam pergumulan, dan pelayanan kita terus akan berkembang dan tidak akan berhenti apapun tantangannya. Karena itu rindukan pekerjaan Roh Kudus memenuhi Anda semuanya. Bagi Bapak Ibu yang rindu dipenuhi Roh Kudus, saudara boleh taruh tangan di dadamu dan berkata, Roh Kudus, aku membutuhkan Engkau. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berkati umat-Mu hari ini. Roh Kudus layani kami, penuhi kami, baptis kami, pimpin kami Roh Kudus. Jamah setiap pribadi, supaya kami semakin gairah untuk pekerjaan Allah, semakin sungguh-sungguh bersama dengan Allah. Karena itu Roh Kudus mampukan kami, jamah hidup kami, supaya kami terus melayani Tuhan. Apapun tantangan pergumulannya, kami akan tetap melayani Tuhan, karena pekerjaan-Mu pekerjaan kuasa yang tanpa batas. Berkati umat dalam nama Yesus. Aku berdoa dan bersyukur buat firman yang hidup hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada saat ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman tentang kegiatan kita sepekan ke depan. Yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap berada di rumah selama masa-masa ini, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 yang sedang dialami oleh bangsa kita pada saat ini. Dan berikutnya, ibadah kita tetap diadakan secara online dari rumah kita masing-masing, yang diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar pada saat ini. Dan kami mengundang juga kepada seluruh jemaat, mari ikut bergabung bersama-sama dengan kami di dalam komsel umum yang diadakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam via aplikasi Zoom. Dan kami juga menghimbau jemaat, mari awali harimu dengan doa dan bersekutu kepada Tuhan di dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi via aplikasi Zoom. Berikutnya, hai anak muda, saya rasa mungkin pada saat ini beberapa udah mulai bosen karena tidak bisa keluar rumah, harus di rumah, tidak bisa nongkrong dengan teman-teman. Oleh karena itu, mari kami undang anak muda, kaum muda, mari bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah WISE yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam
via aplikasi Zoom. Lewat ibadah ini kita bisa saling menguatkan, saling sharing dan saling berbagi satu sama lain. Dan kita juga jangan lupa berdoa buat ibu terkasih kita, Ibu Gembala Ibu Lorince yang sedang dalam masa-masa pemulihan pasca operasi. Dan kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita, semoga kondisi seperti sekarang cepat berlalu dan bangsa kita cepat pulih. Terima kasih. Kita akan menerima doa berkat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sudah dengar firman, sudah dengar beberapa pengumuman. Sekali lagi saya sebagai gembala sidang Bapak Ibu, saya mau sampaikan apapun pergumulan saudara, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saya mau ingatkan lagi, situasi seperti ini, kita nggak punya kekuatan kecuali dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tenang dan kita sanggup menghadapi berbagai macam pergumulan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu kita semuanya. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami percaya kami diberkati lewat pujian, kami juga diberkati lewat firman. Roh Kudus yang hebat yang tinggal dalam hidup kami, menguasai kami, membaptis kami, memenuhi kami, akan terus mendorong kami, memampukan kami untuk melayani pekerjaan Allah. Dalam berbagai macam pergumulan tantangan pelayanan kami akan tetap kuat. Dan kami melayani dengan kuasa, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup membatasi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati umat-Mu, kuatkan, segarkan kami. Bimbing kami, terus Bapa pelihara kami dalam berkat-berkat yang luar biasa. Kami terus berdoa buat bangsa kami. Aku memberkati Indonesia. Di dalam nama Yesus, kiranya anugerah kemurahan Tuhan ada pada bangsa kami. Diberkatilah pemimpin kami, diberkatilah ekonomi negeri kami, diberkatilah keamanan negeri kami, diberkatilah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi buat ibadah hari ini. Sepanjang minggu ini, Tuhan terus pimpin dan tolong kami. Tuhan pelihara kami dengan sempurna. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini mengucap syukur buat Tuhan yang memberkati kami. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah berkat anugerah yang melimpah yang datang dari Bapa di sorga. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, tapi pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan. Semua yang diberkati bersama berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu. Amin. Thank you.